Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas observasi mata kuliah grafika komputer. Nah, kali ini kami akan mengambil objek yaitu lingkaran. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, pertama kita akan mengenalkan anggota-anggota kelompok. Yang pertama ada Alvira Aulia Mahrani dengan NIM 427. Kemudian ada Windy Saida Amalia dengan NIM 432. Ada Sali Arya Gumilang NIM 438, ada Dea Amelia Setiorini NIM 445 dan Maftur Drea Saputra NIM 457. Lanjut ke materi. Yang pertama ada proyeksi perspektif. Dalam proyeksi perspektif, parameter sudut pandang kamera dan jarak pandang dapat diatur sesuai keinginan. Bagaimana objek bola terlihat dalam gambar dipengaruhi oleh hal ini. Dalam proyeksi perspektif, bola akan terlihat lebih kecil ketika berada lebih jauh dari kamera dan lebih besar ketika berada lebih dekat. Proporsi bola juga akan terdistorsi sesuai dengan sudut pandang kamera. Misalnya, saat bola dilihat dari atas, bola akan terlihat seperti lingkaran sempurna. Tetapi saat bola dilihat dari sudut yang lebih rendah, bola akan tampak agak memanjang. Efek sportif ini memberikan ilusi kedalaman dan menciptakan kesan 3 dimensi pada objek. Pada gambar pertama itu, bola dilihat dari perspektif jika dibesarkan. Maka bolanya akan tersedia dalam bentuk besar. Kemudian di gambar kedua, itu perspektif jika bolanya diperkecil dari sudut pandang kameranya, maka bolanya itu terlihat lebih kecil. Kemudian lanjut ke representasi kawat akan dijelaskan oleh Alvira Aulia Mahrani. Kedua yaitu representasi kawat atau wireframe. Dalam representasi kawat, objek bola hanya dirender sebagai rangkaian garis yang menghubungkan titik-titik sudutnya. Struktur dasar objek dapat terlihat tanpa permukaan atau isinya. Representasi kawat mempengaruhi persepsi objek dengan memberikan gambar tentang bentuk, posisi, relatif, titik sudutnya. Namun, tanpa permukaan, objek mungkin terlihat lebih sederhana dan kurang realistis. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian akan dilanjutkan oleh Arya Gumilang. Selanjutnya, representasi titik atau point cloud. Dalam representasi titik, hanya titik-titik sudut objek bola yang terlihat. Representasi ini menghasilkan efek abstrak yang lebih kuat daripada representasi kawat. Hanya kumpulan titik yang membentuk bola yang terlihat tanpa garis penghubung. Representasi ini dapat memberikan tingkat detail yang tinggi dan memungkinkan melihat bentuk objek dari berbagai sudut pandang. Namun, tanpa garis penghubung, kesan 3 dimensi dan struktur objek mungkin sulit diinterpretasikan. Berikut adalah gambar dari bola yang direpresentasikan menggunakan point cloud. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maftuh Drea Saputra. Baik, selanjutnya adalah representasi surface. Dalam representasi surface atau permukaan objek bola dapat diisi dengan warna atau tekstur yang diinginkan. Hal ini menciptakan kesan visual yang lebih realistis dan memungkinkan melihat objek bola sebagai benda padat dengan kedalaman dan dimensi yang jelas. Representasi permukaan memberikan informasi tentang tekstur, bayangan, dan refleksi pada objek. Pada gambarnya bisa dilihat pada bagian bawah, itu tampilan bola biru. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Dea Amelia. Baiklah, selanjutnya bagian analisis dan kesimpulan. Setelah melakukan observasi, maka dapat dianalisa dan diambil kesimpulan bahwa proyeksi perspektif itu memberikan ilusi kedalaman dan 3 dimensi pada objek. Nah, kelebihannya adalah memberikan gambaran yang realistis tentang bagaimana objek terlihat dari sudut pandang tertentu. Namun, proporsi dan dimensi objek dapat terdistorsi tergantung pada sudut pandang kamera. Representasi kawat memberikan informasi tentang struktur dasar objek dan memungkinkan lihat posisi relatif titik-titik sudut. Nah, kelemahan representasi kawat ini adalah objek tampak sederhana dan kurang realistis tanpa permukaan atau isinya.
Lalu, representasi titik memberikan tingkat detail yang tinggi dan kesan abstrak pada objek. Kelebihannya adalah memungkinkan melihat objek dari berbagai sudut pandang dan memberikan informasi tentang bentuk objek secara rinci. Namun, interpretasi struktur dan kesan tiga dimensi objek dapat menjadi lebih sulit tanpa garis penghubung. Kemudian representasi permukaan itu memberikan hasil visual yang lebih realistis dengan menggunakan warna atau tekstur pada permukaan objek. Nah, kelebihannya adalah memberikan kesan benda padat dengan tekstur, bayangan, dan juga refleksi. Representasi permukaan juga mempertahankan informasi tentang dimensi dan proporsi objek dengan lebih baik daripada teknik lainnya. Maka setiap teknik proyeksi dan representasi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Proyeksi perspektif memberikan ilusi kedalaman dan tiga dimensi. Representasi kawat memberikan informasi tentang struktur dasar. Representasi titik memberikan tingkat detail yang tinggi dan kesan abstrak. Dan representasi permukaan itu memberikan hasil visual yang lebih realistis dengan tekstur dan bayangan. Pilihan teknik tergantung pada tujuan visual yang ingin dicapai dan konteks penggunaannya. Baiklah, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.